Hello everyone, how's life? Great, excellent, yay. Welcome back to Mr. Bob Kampung Inggris channel with Sister Ulfa. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar conditional sentence tipe 2. Kalau teman-teman belum nonton conditional sentence tipe 1, boleh ditonton dulu ya teman-teman. Linknya ada di bawah sini. Okay, are you ready everybody? Let's just get started. Nah teman-teman, sekarang kita akan apa guys? Belajar tentang yang namanya apa teman-teman? Conditional sentence tipe 2. Oke, sebenarnya untuk apa sih tipe 2 ini? Nah, namanya juga conditional sentence. Berarti apa guys? Apa? Tentang situasi otomatis, karena dia tipe 2, biasanya ini kita gunakan untuk apa teman-teman? Sesuatu yang imajinasi gitu ya, atau yang unreal kayak gitu ya. Unreal apa teman-teman? Yang nggak nyata kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan conditional sentence tipe 2 itu untuk apa guys? Gombalan. Kalau aku jadi bunganya, kamu akan jadi kumbangnya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Itu disebut dengan apa? Conditional sentence tipe 2. Jadi dia bisa imajinasi atau unreal gitu ya. Terus gombalan, apalagi teman-teman? Atau pengandaian. Nah, itu ya teman-teman. Jadi intinya itu conditional sentence adalah kalimat pengandaian untuk sesuatu yang unreal atau yang tidak nyata gitu. Let's go, kita lihat dulu teman-teman pola dasarnya ya. Di sini kita udah ada nih pola dasarnya. Ada apa? Yang pertama ada if, terus simple past, koma, jangan lupa ya teman-teman ada komanya, terus ada would, terus ada base form of verb, yaitu verb 1 gitu ya teman-teman. Nah, atau teman-teman juga bisa dibalik nih, would base form of verb berarti ya verb 1 gitu ya, terus ada if, terus ada simple past. Nah gimana nih teman-teman, sudah? Oke, kalau tensesnya berarti memakai tenses nomor berapa? Kalau simple past berarti nomor berapa teman-teman? Tenses nomor 5 dong, kayak gitu. Terus kalau would terus verb 1 berarti pakai tenses apa dia? Dia pakai past future. Past future itu berarti tenses nomor berapa? Ayo berapa? Kalau simple past berarti 5 ya kan? Setelah simple past berarti apa guys? Past continuous, past perfect continuous, simple future. Terus bla 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 berarti berapa guys? Tenses nomor 13 gitu. Sis emang ada? Ayo ditonton lagi. Ayo ya video Sis Ulfa yang kapan hari. Oke, kita lanjut ya teman-teman, karena kita udah tahu nih kita memakai atau kita menggunakan tenses nomor 5 yaitu simple past dengan past future. Oke, sudah? Oke. Nah, mari kita bedah satu per satu ya teman-teman. Maksudnya apa, sister? Nah, di sini ada if plus simple past. Nah, di bagian if clause-nya atau anak kalimat kita awali dengan if. Nah, kita pakai simple past ya. Kenapa? Ya pasti kita menggunakan simple past karena dia itu adalah pengandaian ya. Jadi contohnya nih. Di sini udah ada contohnya. If I had $1 million, bla bla bla. Nah, maknanya apa teman-teman? Andai atau jika ya. Andai saja saya punya atau mempunyai juga boleh teman-teman. $1 million berarti 1 juta dolar. Nah,
Lanjut teman-teman. Number 2 ya, nomor 2 nih. If she studied harder. Maknanya gimana teman-teman? Kalau atau boleh kalau atau jika juga bisa ya. Kalau saja dia belajar lebih keras. Oke, kita ini kan dulu teman-teman. If, tadi ada if. She, berarti she apa teman-teman? Subjek. Studied, berarti dia predikatnya yaitu verb 2 gitu. Harder berarti dia apa? Teman-teman menjelaskan ya tentang studied-nya itu. Sudah ya, berarti if simple past. Nah, lanjut nih. Yang ketiga ada contoh yaitu if they were here. Jika saja mereka ada di sini. Sis, kok di sini pakai were? Kenapa nggak pakai are? Kenapa teman-teman di sini pakai were? Karena dia adalah bentuk kedua dari to be gitu ya, atau past formnya dari to be gitu, pakainya were. Nah teman-teman, untuk selanjutnya, nah kita ada sesuatu hal yang penting ya. Kenapa sister? Nah, kata kerja be ya, kalau kayak were dan lain sebagainya itu ya, kalau di conditional sentence tipe 2 teman-teman ingat ya, setelah if itu kita akan sering menggunakan were atau semua, ini subjek ya teman-teman, tipe subjek. Nah, semua subjek itu akan menggunakan apa teman-teman? Menggunakan were. Karena apa? Karena ini adalah kalimat pengandaian. Contohnya, kalau aja aku itu jadi kamu gitu. Gimana teman-teman? If I were you. Jadi bukan if I was you ya teman-teman, tapi if I were you. Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, kita ini sedang membahas kalimat pengandaian. Terus selanjutnya, kalau tadi kita udah membahas masalah apa teman-teman? If gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke apa teman-teman? Kayak yang would plus base gitu ya. Di sini ada would plus base form. Di bagian apa? Main clause, klausa utama atau induk kalimat gitu ya. Induk kalimat. Nah, kita menggunakan would diikuti dengan kata kerja dasar yaitu verb 1. Oke, contohnya di sini. Nih, ada nih teman-teman. If I had $1 million, I would buy a big house. Jika aku mempunyai atau punya $1 juta, ya kan? Maka aku akan membeli rumah yang besar. Jadi highlightnya yang perlu kita highlight di sini adalah apa teman-teman? Yang pertama ininya had ya. If had itu berarti simple past. Yang would by-nya itu berarti would plus base form. Sis, berarti kalau if she had $1 million, she would buy. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya teman-teman ya. Tetap setelah would itu bentuk pertama, bukan verb s atau is ya teman-teman ya. Tetapi bentuk pertama. Lanjut yang kedua teman-teman. If she studied harder, she would pass the exam. Berarti apa guys? Jika dia belajar lebih keras, dia akan apa? Lulus ujian. Nah,
Kalau yang terakhir nih, if they were here, we would start the meeting. Berarti gimana teman-teman? Jika mereka ada atau berada, gitu. Bentar guys, hapus dulu. Berada di sini, kita akan memulai rapatnya. Oke, nah kayak gitu ya teman-teman maknanya. Ingat jangan lupa memakai were ya. Terus teman-teman nih, kapan sih kita menggunakan tipe 2 conditional atau conditional sentence tipe 2 kayak gitu? Kira-kira kapan nih gitu? Yang pertama nih teman-teman, situasi yang tidak nyata atau berlawanan dengan fakta sekarang. Kayak tadi yang si Sulfa udah bahas di awal, yaitu apa? Sesuatu yang unreal. Unreal itu kan tidak nyata ya teman-teman. Yang nggak nyata. Contohnya apa? If I were you, I would apologize. Kalau aja aku itu adalah kamu, aku akan apologize itu apa? Meminta maaf. Kalau aku jadi kamu gitu ya teman-teman. Atau teman-teman contohnya teman-teman contohnya teman-teman you give some advices kayak gitu ya, kayak apa guys, nasihat-nasihat gitu, gimana ya aku minta maaf atau enggak ya. Nah teman-teman bisa pakai ini nih, if I were you I would apologize. Nah teman-teman ada poin penting lainnya, yaitu apa guys? Yaitu fact atau fakta. Maksudnya gimana guys? Nah, karena conditional sentence tipe 2 ini adalah sebuah pengandaian gitu ya, or something unreal atau gombalan, otomatis dia itu ada faktanya. Nah teman-teman, if I were you, I would apologize. Jika saja aku adalah kamu, aku akan meminta maaf. Faktanya apa teman-teman? Nah, faktanya di sini aku bukan kamu. Maka aku tidak meminta maaf. Nah, berarti fakta itu menggunakan tenses apa? Fakta itu kita gunakan apa teman-teman? Simple present ya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk fakta dari conditional sentence tipe 2 kita itu menggunakan apa guys? Simple present. Bisa nominal, bisa verbal. Nih coba. Kalau if I were you, berarti dia apa guys? Berarti dia nominal ya kan? Sedangkan kalau I would apologize, berarti dia verbal. Ya udah, nanti tinggal diganti aja teman-teman. Berarti gimana? Coba. I am not you. Atau because I am not you juga boleh. So I don't apologize. Gitu. Boleh ditambahkan because ya di depannya. Karena aku bukan kamu, ya maka aku tidak meminta maaf kayak gitu. Nah, biasanya ini yang jadi apa guys? Yang jadi kalimat yang membingungkan. Nah, teman-teman biasanya bingung di mana? Yang di belakangnya, karena dia kan ada dua bentuk ya teman-teman, ada nominal, ada verbal. Nih kalau teman-teman masih bingung tentang kalimat nominal atau kalimat verbal, nanti si Sulfa akan bahas ya teman-teman. Ya, oke. Jadi dia tetap ya I am not you gitu. Aku bukanlah kamu. Jadi aku tidak meminta maaf. Lanjut. Selanjutnya teman-teman, situasi yang kemungkinannya kecil terjadi di masa sekarang atau masa depan. Ya teman-teman. Jadi kemungkinan terjadi dari sesuatu hal ini itu sangat kecil banget. Nah, di sini ada if I won the lottery, I will travel the world. Nah,
Ya kan kalau menang lotre itu kan nggak selalu menang ya teman-teman, itu cuma 1/1000. Atau kayak gini, jika saja aku itu idol ya, oke, idol Korea gitu kan, aku akan menikahi John Jungkook. Nah itu juga ya teman-teman, situasi yang kemungkinan kecil terjadi. Nah, atau kita sebut dengan apa ya, pengandaian gitu. Kalau aja aku tinggal di Korea, mungkin aku bisa ketemu sama bla 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 kayak gitu. Tapi kemungkinan terjadinya itu kecil. Nah, gimana guys? Ini if I won the lottery, I will travel the world. Artinya gimana? Kalau saja aku menang lotre, aku akan jalan-jalan keliling dunia. Oke, nice. Kalau yang nomor 2 gimana teman-teman? If she had more free time, she would learn a new language. Berarti gimana teman-teman? Kalau saja dia punya waktu luang, dia akan belajar bahasa baru. Oke. Nah, yang ini aja guys. What about the fact? Faktanya apa, teman-teman? If she had more free time, she would learn a new language. Faktanya apa? Dia tidak punya waktu luang, maka dia tidak belajar bahasa baru. Berarti gimana, teman-teman? She has apa guys? More free time, atau she doesn't have gitu ya teman-teman. Hold on. Berarti gimana? She doesn't have more free time, so she doesn't learn a new language. Atau boleh ya teman-teman, boleh pakai because she doesn't have more free time, so she doesn't learn a new language. Kayak gitu juga boleh. Jadi karena dia nggak punya waktu luang, jadi ya dia nggak belajar bahasa baru. Ini faktanya ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Memberikan saran. Nah, tadi udah saya singgung sedikit ya. Nah, biasanya sering pakai if I were you. Kalau aja aku jadi kamu gitu, aku bakalan gini kayak gitu ya. If I were you, I will talk to her. Nah, ini adalah cara sopan ya memberikan saran. Jika aja aku adalah kamu, I will talk to her. Aku akan berbicara kepadanya. Faktanya berarti apa? I am not you. So I don't talk to her. Bener. Nah, coba nih teman-teman, sekarang kita ada latihan soal. Oke. Nah, tadi udah ya ini. If I blah 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 win the lottery, I travel around the world. Berarti gimana guys? Tadi kan udah ada di contohnya. If I verb 2 dari win apa guys? Won the lottery, I would travel around the world. Nah, teman-teman boleh banget apa guys? Tulis di kolom komentar tentang faktanya ya, teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 2. She blah 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 happier if she blah 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 in a bigger house. She apa guys? Ayo. She would be
happier. Karena apa guys? Be nggak mungkin sendiri gitu ya, karena ada apa past future-nya ya, happier. If she, verb 2 dari live apa guys? Lived, ada D-nya. In a bigger house. Oke, nice teman-teman. Good job. Number 3, what blah blah blah. You sama do ya. If you blah 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 a wallet full of money on the street. Jawabannya? Ayo, pakai tadi. Berarti what would you do if you found a wallet full of money on the street? Sis, aku masih bingung nih kok bisa what would you ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman tinggal ini aja, tinggal dibalik aja nih, you-nya di depan, you would do ya kan, atau what would you do if you found a wallet full of money on the street. Maksudnya gimana? Karena ini kan pertanyaan ya teman-teman, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menemukan satu apa guys, dompet full of money ya, penuh dengan uang di jalan kayak gitu. Jadi setelah what itu apa guys, question word gitu ya. Nah setelah question word itu dia harus ada di sini adalah auxiliary gitu teman-teman ya. Terus baru do-nya ini adalah verb-nya ya, verb satunya. Ingat setelah would itu adalah base form. Oke. Yang keempat, oke. Bentar, yang keempat kayaknya sama aja nggak sih sama yang di atas? Oke. Nah, yang keempat gimana teman-teman? If he blah 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 harder, he blah 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 the exam easily. Berarti gimana teman-teman? If he studied ya harder, he would pass the exam easily. Oke, nice, sudah ya teman-teman. Lanjut, nomor terakhir. They buy a new car if they blah 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 enough money. Berarti they would buy a new car if they apa guys, verb 2 dari have, if they had enough money. Oke, good job. Nah gimana teman-teman, sudah paham tentang conditional sentence tipe 2? Kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh banget share video ini ke teman-teman atau ke keluarga teman-teman masing-masing. Thank you everyone for today, and then the last I say Mr. Bob, super seru. Bye-bye.